Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin dalam masih suasana Lebaran bagi yang merayakan, dan sehat-sehat semuanya. Baik, kita lanjutkan kembali pada pertemuan kali ini, yaitu berkaitan dengan audit atas kontinuitas usaha, gitu ya, atau kontinuitas bisnis, gitu ya. Jadi keberlangsungan organisasi itu sangat penting, ya. Maka dalam hal ini lingkup dari penilaian atau juga audit keberlangsungan itu bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan dengan yang namanya program, ya, program yang disebut dengan BCP dan DRP, gitu ya. Artinya BCP di sini adalah Business Continue Planning dan juga Disaster Recovery Planning. Nah, hal ini sangat penting dilakukan, ya, disebabkan karena organisasi itu dalam operasi normalnya tidak lepas, ya, dari adanya ancaman, ya, apakah dia berupa ancaman bencana alam, gitu ya, atau juga ancaman atas integritas data, gitu kan. Jadi bisa data itu hilang, gitu kan, bisa data itu lenyap, bisa itu data disebabkan karena dirusak, gitu kan, atau juga data itu misalnya dihilangkan oleh pegawai yang lama, gitu kan. Maka dalam hal ini diperlukanlah namanya backup data, gitu kan. Maka diperlukanlah cadangan data, begitu kan. Nah, maka cadangan data dan juga backup data itu dibentuk dalam satu bentuk yang namanya program, yaitu namanya Business Continuity Planning dan DRP, atau juga Disaster Recovery Planning. Nah, jadi di situ tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah bagaimana data itu bisa terjamin kerahasiaannya, ya, bisa terjamin integritasnya, kemudian juga bisa dapat digunakan kapan aja, ya. Misalkan kalau 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, bayangkan, gitu kan. Kalau misalnya pelanggannya ada 5 juta orang, gitu kan, apakah itu hilang? Nah, kita aja mungkin masih punya, ya kan. Kalau 20 tahun lalu masih SD misalnya kan, punya buku tabungan, gitu kan. Kalau saya punya, gitu kan. Waktu saya kuliah di semester 1 sampai sekarang, data saya masih ada, ya. Pernah saya dulu buka bank BCA di tahun 1995 sampai sekarang ada datanya, gitu kan. Data kapan buka, tanggal berapa, jam berapa, itu ada. Ya karena apa? Ya karena perusahaan punya cadangan data, gitu kan. Karena perusahaan punya backup data dalam bentuk pengelolaan manajemen data yang namanya Business Continuity Planning, ya, BCP, dan juga Disaster Recovery Planning. Ya mungkin orang masih ingat, ya kan, bagaimana Aceh itu, ya, terkena tsunami, ya, tapi banknya bisa dalam jangka waktu 5 hari, ya kan, bisa aktif lagi. Nah, bisa aktif lagi, gitu kan. Itu namanya, ya, ada aplikasi apanya, ya, ada aplikasi backup datanya yang namanya Disaster Recovery Planning. Nah, jadi bisa mengetahui berapa saldo orang, gitu kan, atau juga berapa harta orang, gitu ya. Nah, dalam bentuk Disaster Recovery Planning itu. Nah, jadi tujuannya itu ya, agar kehati-hatian, integritas, dan juga kegunaannya bisa terjamin, ya. Nah, sekarang bagaimana bedanya antara BCP dengan DRP? Nah, ini ya, walaupun sama-sama ini programnya adalah membackup data. Nah, jadi apa bedanya? Nah, kalau BCP yang dalam hal ini adalah tujuannya adalah untuk ini ya, tujuan untuk proses secara kritis data perusahaan. Nah, jadi di situ dalam operasi normal kisahnya, gitu ya, atau tujuannya, ya, sustainable manner, gitu ya, after disruption, ya, atau keberlangsungan setelah ketidakstabilan, gitu ya. Ya, tujuannya adalah, ya, bagaimana, gitu ya, dalam jangka waktu yang panjang data itu tersedia. Nah, jadi BCP itu dalam operasi normal. Nah, kalau dia DRP bagaimana? Nah, kalau dia DRP itulah yang disebabkan karena adanya gempa bumi. Nah, ini gempa bumi ini sangat sangat menjadi momok, ya, bagi perusahaan. Ya, makanya setiap perusahaan itu punya program backup datanya yang namanya DRP. Tujuannya kalau
tiba-tiba padam listrik, ya, tiba-tiba mati lampu, servernya gimana, gitu kan? Nah, maka semuanya udah disimpan, ya, namanya DRP. Bedanya itu ya, jadi BCP itu dalam fase operasi normal perusahaan, ya, sedangkan DRP dalam kondisi bencana alam. Nah, itu ya, musibah banjir, ya kan, musibah gempa bumi, semuanya ada datanya. Kalau nggak ada juga gitu kan, perusahaan yang nggak punya program DRP gitu kan, biasanya di pihak ketiga kan gitu kan, bekerja sama Telkomsel dengan Telkom juga punya paket DRP semua. Ya kan, ada kan? Kalau saya ingat dulu misalnya surat kabar ya, di Aceh itu namanya Serambi Indonesia gitu kan, itu mereka nggak punya data ya kan, dari tahun berdirinya tahun 88 sampai dengan tahun tsunami gitu ya, tahun 2004 gitu kan, itu hilang datanya. Kenapa? Mereka nggak punya DRP. Nah, jadi DRP itu gunanya adalah membackup data ya. Nah, itu ya tujuannya itu. Bedanya DRP dengan BCP tadi ya, itu bedanya ya. BCP itu langsung membackup ya, hari ini, sore ini, besok gitu kan, datanya masih ada. Karena apa? Karena ada backupnya, yang namanya BCP. Nah, itu. Lantas bagaimana BCP dan juga DRP ini pentingnya bagi organisasi? Nah, itu tadi ya, ketika 20 tahun lalu gitu kan, sudah, dan volume kegiatannya meningkat, dan juga sistem komputernya di sini juga banyak menyimpan data gitu ya, maka peranannya lebih gitu ya, peranannya lebih penting lagi ya, tujuannya adalah untuk menyajikan data yang berkaitan dengan pendapatan dan juga data-data yang ada pada perusahaan. Nah, jadi mulai dari sistem perpajakan, sistem pembayaran pensiun, ya, sistem pembayaran BPJS, gitu kan, serikat pekerja, atau juga data-data statistik, gitu kan. Nah, ini sangat penting dikelola. Nah, jadi dikelola oleh yang namanya BCP dan juga DRP ini. Nah, itu ya. Dan BCP dan DRP di sini itu secara terus dikembangkan. Jadi masing-masing punya perusahaan itu punya kebijakan masing-masing ya dalam mengelola datanya. Nah, itu. Dan dalam hal ini kita melihat ya bahwasanya sebagai berikut. Nah, secara menyeluruh perusahaan itu punya strategi, yaitu strategi recovery data ya. Makanya sering-sering perusahaan sedang masa maintenance katanya kan, sedang masa memelihara, itu semuanya backup data gitu kan. Ya, recovery data ya itu sangat penting ya, bagian dari strategi perusahaan. Dan juga ini ya, SDM ya, jadi lebih berdaya gitu kan, lebih berdaya mengelola tersebut gitu ya. Dan juga bisa mengelola tujuan untuk khusus gitu ya. Dan juga punya tim ya. Tim bisa mengidentifikasi infrastruktur, tim yang bisa mengidentifikasi aplikasi, kemudian mengkoordinasi dengan logistik, ya, kemudian juga hubungan dengan pelanggan, gitu kan, atau juga berhubungan dengan tim bisnis, ya. Nah, inilah kegunaannya, ya, sangat luas sekali ternyata ya BCP dan DRP itu. Nah, sekarang kenapa perlu diaudit? Akuntan itu perlu menilai, ya. Jadi adik-adik mahasiswa nanti tamat, ya, bukan bekerja sebagai pembukuan saja bisanya, dengan peluangnya juga bisa berkecimpung di bidang audit teknologi informasi, gitu kan. Jadi mengelola audit teknologi informasi juga perluasan dari tugasnya akuntan. Nah, begitu juga nanti tugasnya programmer, tugasnya sistem informasi, ya, analis, gitu kan, itu juga makin luas. Bisa mereka mengelola pembukuan. Nah, jadi jangan jadi jangan merasa juga loh ini pembukuan kenapa diambil alih oleh tenaga informatika. Ya, memungkinkan aja ya, karena itu tadi terjadinya disruption ya, disruption atas fungsi akuntansi dan fungsi keuangan ini. Nah, saya sudah melakukan penelitian itu. Nah, jadi saya melakukan penelitian itu tentang disrupsi bidang akuntansi dan bidang keuangan ya di masa era digital ya. Nah, ini. Nah, jadi perlulah diaudit. Kenapa diaudit dan juga bagaimana auditnya? Nah, jadi bentuk auditnya yang pertama itu adalah mengidentifikasi ancaman ya. Nah, jadi yang perlu dilakukan oleh auditor
mengidentifikasi ancaman. Apa sih ancaman dari keberadaan database perusahaan? Ancamannya pertama misalnya gempa bumi, banjir gitu kan. Karena Indonesia gitu kan. Kalau Indonesia itu BCP dan DRP itu perlu sekali. Kenapa? Karena Indonesia ini apalagi Pulau Sumatera ya kan, itu masuk dalam lempeng gempa kan gitu kan. Kita nggak tahu ya, ahli gempa pun nggak bisa memprediksi Indonesia itu gempanya kapan gitu kan. Tapi ini Indonesia ini daerah rawan gempa. Ya makanya BCP dan DRP ini sangat diperlukan gitu ya. Jadi sesuai dengan skenario gitu ya. Yaitu mengidentifikasi ancaman. Nah itu ya, jadi kalian. Ya, kemudian dalam apa ya mengidentifikasi ancaman di sini mulai dari ancaman bisnis bisa gitu ya. Jadi kalau ancaman bisnis apa? Ya kalau ancaman bisnis meliputi apa ya? Sistem pensiun ya, mengelola. Kalau karyawannya udah puluhan, ribuan, bagaimana mengelolanya? Ya harus ada datanya kan. Mulai dia masuk kerja sampai 40 tahun kerja, gitu kan. Maka harus dikelola, harus di backup datanya yang namanya DRP dan BCP tadi, gitu ya. Kemudian juga bisa sebagai alat ukur kinerja. Nah, itu ya. Jadi BCP dan DRP itu dia mengelola data. Ya kan, mengelola data dari bagaimana grafik perkembangan laba gitu ya. Bagaimana grafik perkembangan inventory misalnya kan, bagaimana grafik perkembangan harga. Ya, bagaimana kinerja pemasaran dalam satu wilayah A, wilayah B, wilayah C gitu kan. Itu makanya semuanya sebagai measuring business impact on business impact analysis ya, sebagai alat analisa ya. Analisa digunakan untuk mempelajari data perusahaan. Nah, itu ya. Kemudian yaitu mendefinisikan sebagai alat recovery dokumen. Ya, kapan aja misalnya bisa nggak dijamin bahwasanya perusahaan itu punya komputernya bisa selamanya digunakan? Kan tidak gitu kan? Ya, misalnya PC atau juga laptop atau juga apa semuanya ya, server yang ada melekat pada server perusahaan. Itu kan kalau ada data apa ya equipment yang baru bisa diganti gitu kan. Nah, kalau diganti datanya pasti install ulang gitu kan. Nah, maka bagaimana caranya data yang lama bisa masuk ke komputer yang baru? Ya, maka ada backupnya gitu kan. Backupnya itulah yang namanya DRP tadi, BCP tadi ya. Nah, itu yang makanya dia sangat diperlukan lah BCP itu. Nah, jadi di situ kategori recovery-nya bisa dalam bentuk hitungan menit, dalam bentuk hitungan jam. Ya, kalau kita lah ganti HP misalnya kan, kita mau datanya itu ganti handphone gitu kan, ganti smartphone dari merek Samsung ganti ke iPhone misalnya, bisa nggak datanya dipindahin? Bisa nggak datanya dipindahin? Jawabnya bisa ya. Ya bisa datanya dipindahin dengan cara yang bagaimana? Kalau dari handphone itu namanya backup kontak yang namanya ini ya sinkronis gitu kan, sinkronisasi gitu ya kan, sinkronisasi dia. Nah, maka itu semuanya adalah upaya membackup ya dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, dalam hitungan minggu gitu ya. Nah, jadi juga sebagai recovery dokumen. Nah, itu ya. Kemudian juga sebagai mengurangi faktor resiko ya, metode mengurangi resiko, kemudian juga metode pelaporan kepada manajemen. Nah, sangat penting sekali ternyata ya. Kemudian juga recovery ini merupakan strategi perusahaan. Nah, jadi jangan diabaikan ya. Yang namanya kebijakan recovery itu selalu perlu ya. Dan juga sebagai apa ya, desain solusi ya. Desain solusi ya. Kemudian ada kira-kira yang mau bertanya, silakan. Saya mau bertanya. Nah, itu ya. Kemudian juga dalam hal ini misi kritis ya, misi kritis dalam entitas utama dalam kegiatan operasi ya. Dalam hal ini meliputi apa? Ya sebagai alat implementasi dan alat pengujian ya. Jadi
sistem yang diuji di recovery ya berdasarkan pada keberlangsungan komputer ya. Jadi komputer sangat tergantung pada komputer, maka semakin perlulah recovery itu ya. Ada yang mau bertanya, diskusi, Khairun misalnya, silakan. Sudah? Baik, kalau tidak ada ya. Kemudian juga dalam sistem recovery di sini gitu ya, itu recovery-nya adalah komputer gitu ya. Jadi kalau komputer itu dalam satu perusahaan kan hidup dari jam 8 pagi sampai sore kan gitu ya. Nah, kalau dia hidup dari jam 8 pagi sampai sore itu dijamin nggak rusak gitu ya. Atau tidak mengalami hang. Nah, kalau dia tidak mengalami hang berarti bagus gitu ya. Tapi kalau mengalami hang bagaimana? Yang diinput bagaimana? Ya maka dalam hal itu apa ya? Ada resiko gitu kan. Nah, resiko itulah yang dinilai oleh akuntan yang namanya sistem recovery-nya bagaimana. Nah, itu perlu ditanya ya komponennya. Kemudian juga standby utilities ya. Jadi dari beberapa perangkat UPS gitu kan itu juga bagian dari objek yang harus ditanyakan ya oleh auditor audit IT ya. Sejauh mana standby utilities-nya ya. Dan juga yang dilakukan oleh auditor teknologi informasi itu adalah mengevaluasi hasil dan memperbaharui rencana memperbaharui data ya. Jadi hasil dan memperbaharui data meliputi apa ya? Waktu restore sistem, kemudian juga waktu untuk koneksi, kemudian juga waktu untuk memproses seberapa lama. Ini sebagai bahan evaluasi oleh auditor TI ya, yang ini. Nah, itu ya. Sebagai bahan evaluasi dia. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Nah, ini semuanya ya harus menjadi fokus perhatian oleh auditor ya. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada lanjut ya. Ya, kemudian ya dalam hal itu dilakukanlah yang namanya audit ya, audit atas risiko. Jadi audit atas risiko meliputi apa ya? Ini melihat ya di mana perubahan aplikasi atau juga perubahan teknologi yang dalam hal ini mengalami kesalahan ya. Kemudian juga bagaimana kesalahan dari penilaian situasi dan implementasi proses alternatif gitu ya. Kemudian juga menilai ya sejauh mana proses recovery itu dan hasil recovery itu banyak nggak membutuhkan waktu, banyak nggak delay-nya ya. Kemudian juga bagaimana memproses ya sistem logistik sampai juga melihat ya sejauh mana lack of development realistic threat scenario ya, artinya sejauh mana skenario itu melenceng ya, melenceng dari potensi dari suatu peristiwa. Nah, itu yang dinilai oleh auditor ya. Berikutnya ya, berikutnya kita masuk pada chapter 12 ya, yaitu outsourcing. IT outsourcing. Nah, jadi IT ini kan belanjanya besar ya bagi perusahaan. Apalagi kalau perusahaannya mau menerapkan sistem yang terintegrasi, kan? Cabangnya ada di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Riau, misalnya perusahaan sawit, misalnya ya. Nah, itu harus didukung oleh infrastruktur IT, ya kan? Maka infrastruktur IT di sini besar, gitu ya, miliaran, ya miliaran. Maka dalam hal ini penyedianya apakah penyedianya di sini berdasarkan pada sewa saja atau kita beli? Maka nantinya akan ada studi kelayakan, gitu kan? Studi kelayakan. Kalau dia beli berapa tahun recovery? Kalau dia berapa tahun recovery? Apakah mengganggu cash flow perusahaan? Ya, apakah dalam hal itu dikendalikan ya, mitigasi ya, dilakukan mitigasi yang dengan dalam hal ini disebut dengan pendekatan outsourcing. Ini yang banyak diterapkan oleh perusahaan. Nah, jadi disewa aja, gitu kan? Perangkat dari infrastruktur operasi, gitu kan?
kemudian juga server gitu kan, kemudian juga jaringan, itu sewa aja, nggak usah beli. Bisa kok gitu kan. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan penyewa gitu kan. Kemudian juga bagaimana apa ya, infrastruktur dan proses pendukung gitu ya. Atau juga kombinasi antara teknologi ya dengan juga kegiatan bisnis yang lainnya ya. Nah, jadi solusinya itu adalah outsource ya. Jadi outsourcing di sini adalah kontrak ya, berupa kontrak legal ya atas mulai dari scope ya, kondisi, kemudian juga hak dan kewajiban, tanggung jawab ya antara pihak perusahaan dengan pihak yang lainnya gitu ya. Maka secara eksplisit dan juga secara komprehensif itu harus berhubungan yang hubungan yang erat antara pelanggan dengan juga supplier ya, sangat tergantung daripada kegiatan outsource tersebut ya. Nah itu. Nah, jadi dalam hal ini meliputi tipe-tipenya, apakah mau sewa perangkat kerasnya, mau sewa perangkat lunaknya, ya maka dalam hal itu ada hitung-hitungannya ya, atau disebut dengan feasibility study-nya, gitu kan. Dan juga, kemudian juga kebijakan transfer pegawai. Nah, jadi transfer pegawai di sini ya dalam hal ini harus punya lisensi khusus gitu ya, atau juga hak intelektual, atau juga lingkungan yang dalam hal ini apa ya, lingkungan sistemnya ya, kemudian juga tagihannya, kemudian sumber dayanya, kemudian juga data-data cabangnya ya. Nah, jadi kebijakan outsourcing itu lazim ya digunakan, terutama untuk operasi tadi dan juga infrastruktur IT lainnya ya. Jadi organisasi dalam hal ini mengubah gitu ya, mengubah ya proses operasinya untuk menjamin keberadaan supplier dan juga operasional ya dari organisasi tersebut ya, sebagai alat untuk mengkomunikasikan dan juga mereview kinerjanya. Dalam hal ini bisa dapat ditentukan insentif ya, dan juga tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu ya. Nah, kira-kira apa sih keuntungannya outsourcing itu? Nah, keuntungan dari outsourcing itu adalah staffing flexibility ya, kefleksibilan staff. Nah, itu ya. Nah, ini banyak diterapkan oleh perusahaan. Kemudian juga bisa mengembangkan staff. Nah, itu ya. Kemudian juga bisa mengurangi biaya. Ya, kemudian juga bisa mendapatkan tenaga ahli. Ya, kemudian juga bisa apa ya? Mendapatkan tenaga kerja yang banyak. Ya, kemudian juga fleksibel ya. Ya, kemudian juga bisa menerapkan yang namanya cloud computing. Ya, kalau beli sendiri nggak mampu ya. Tapi kalau outsourcing bisa gitu, kira-kira gitu ya. Ya, kemudian ya bisa mengendalikan resiko gitu ya. Ya, bisa mengendalikan resiko, risk mitigation. Nah, jadi dengan outsourcing itu bisa mengendalikan resiko. Nah, ini sangat banyak manfaatnya, advantage dari outsourcing tersebut ya. Nah, dalam hal itu outsourcing juga harus jadi fokus audit oleh auditor ya. Nah, jadi fokus audit oleh auditor atas outsourcing itu harus dilakukan. Kenapa? Ya karena outsourcing IT itu punya risiko gitu kan. Alatnya sewa, tapi datanya aman nggak gitu kan? Datanya aman nggak? Kalau terjadi pergantian vendor, data-data lama berarti diketahui dong sama vendor lama, sama penyedia lama, kan gitu kan? Maka dalam hal itu ada auditnya ya. Jadi di situ dilakukanlah audit risiko atas outsourcing ini, meliputi ya. Pertama adalah sejauh mana gitu ya sistem outsourcing itu bisa mendukung tujuan perusahaan. Nah, kalau sangat penting, kalau nggak penting kali nggak usah. Tapi kalau memang penting, ya gitu kan. Kira-kira demikian pertanyaan pertama. Yang kedua adalah solusi atas kesalahan. Ya artinya dampaknya memang benar nggak signifikan. Dengan outsourcing itu maka lebih apa gitu ya, lebih punya solusi gitu ya kira-kira. Kemudian juga punya kontrak ya. Jadi punya kontrak antara ekspektasi dengan
keberadaan supplier ya. Kemudian juga sistem dan kerahasiaan data juga harus menjadi fokus perhatian oleh auditor ya. Nah itu. Kemudian juga data-datanya valid nggak? Data-data transaksinya bisa bebas kesalahan nggak? Nah ini juga sebagai penilaiannya ya. Kemudian kualitas softwarenya bagus nggak kalau outsourcing itu? Ya kalau misalkan nggak bagus ya dipertimbangkan untuk apa ya outsourcing itu ya. Kemudian juga tanggung jawab ya dan juga respon sejauh mana ya. Ya kemudian antara BCP dan juga dengan DRP itu tidak efektif nggak mengcover outsourcing itu. Ya jadi outsourcing itu kan DRP kan tadi wajib ya oleh perusahaan. Apalagi BCP kan gitu ya, wajib. Nah, ini banyak provider yang udah menyediain gitu ya. Telkomsel juga itu punya ya paket-paket DRP dan juga BCP ya. Ya, maka dalam hal itu perlulah di audit. Itulah fokus-fokus pertanyaan ya yang harus ditanyakan oleh auditor ya kepada perusahaan ya sejauh mana keefisienan dari outsourcing tersebut ya. Nah, kira-kira demikian gitu ya. Nah, baik, ada yang mau didiskusikan adik-adik sekalian? Silakan. Silakan. Ada? Silakan. Ada? Kira-kira? Ada? Gimana Sinta Pratiwi? Ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada ya? Cukup jelas ya? Ya. Atau Lidiani Aceh, silakan. Any question? Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada ya. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita hari ini. Dan nantinya videonya saya share ya kepada adik-adik sekalian ya. Itu saja. Selamat sore dan selamat berlebaran lagi ya. Saya kira belum habis bulan Syawal, boleh aja ya lebaran kembali ya. Oke, untuk itu saya sudahi lah ya perkuliahan ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat sore, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama. Boleh meninggalkan ruangan ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.